Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Salamanur Mujahidah, mahasiswa semester 3 dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, akan mempresentasikan tentang software Geometr Sketchpad. Identitas software. Pada tahun 1987, Nicholas Jekyll begitu serius membuat program geometri ini sehingga terciptalah Geometr Sketchpad untuk Macintosh. Guru-guru serta penggunanya mencoba versi awal ini. Pada tahun 1990, Nicholas berhasil menghasilkan versi beta menggunakan pembiayaan dari Yayasan Sains Kebangsaan untuk meneruskan penyelidikan. Versi kedua program ini dilancarkan pada April 1992. Versi pertama Sketchpad untuk Windows pula diluncurkan pada April 1995. Penggunanya semakin banyak hingga hari ini. Pada tahun 2011, GSP telah ditambah baik fungsinya dalam versi keempat yang memuatkan geometri dinamik untuk pengajaran algebra dan kalkulus. The Geometr Sketchpad Program atau GSP adalah software geometri interaktif yang bersifat komersil yang dapat digunakan untuk menjelajahi ruang Euclid geometri, aljabar, kalkulus, dan beberapa bagian lain dari matematika. Software ini dibuat oleh Nicholas Jekyll ketika mendapatkan tugas proyek visualisasi geometri di Universitas Swarthmore. Software ini dapat dijalankan pada Windows, MacBook, atau Linux. GSP membuat perangkat Euclid sederhana dari kelompok geometri. Jika suatu gambar, misalkan pentagon, dapat dibentuk dengan suatu prosedur yang memerlukan bantuan jangka, maka prosedur tersebut juga dapat dilakukan di dalam program ini. Program ini juga dengan cepat membuat hasil transformasi dari suatu gambar yang tentunya akan sulit apabila dibuat dengan menggunakan bantuan jangka ataupun penggaris. Objek yang dihasilkan juga dapat dijadikan animasi. Program ini memungkinkan pembentukan banyak objek yang dapat diukur, dan juga program ini memiliki kelebihan untuk menyelesaikan masalah yang rumit dalam matematika. GSP mampu menentukan sentroid dari suatu ruas garis atau ruang. GSP dapat mengukur panjang dari suatu ruas garis, ukuran sudut, luas daerah, keliling, dan lain sebagainya. Beberapa tool memungkinkan untuk mengkonstruksi visualisasi dari suatu fungsi. Visualisasi fungsi yang terbentuk memungkinkan pengguna untuk membuat titik yang berhubungan dengan fungsi tersebut. Kelebihan dan kekurangan dari Geometr Sketchpad. Yang pertama, kelebihannya yaitu dapat mengunduh apabila terjadi kesalahan, yaitu dapat membatalkan perintah yang telah dilakukan. Dapat meredo untuk mengulangi perintah yang telah dilakukan. Yang ketiga, dapat membuat tabel beserta datanya. Yang keempat, dapat menulis rumus bersamaan dengan gambar. Yang kelima, memiliki grid form yang banyak. Yang keenam, dapat merekam setiap pekerjaan yang kita lakukan. Yang ketujuh, memiliki calculate sendiri untuk keperluan perhitungan. Yang kedelapan, dapat membuktikan rumus trapesium. Kemudian kekurangannya, yang pertama, Anda tidak dapat mengupload foto Anda, dan situs ini digunakan untuk menggambar sederhana dengan memainkan warna dan tulisan. Yang kedua, pilihan ikonnya hanya sedikit. Yang ketiga, tidak dapat langsung memasukkan suatu rumus. Yang keempat, sulit mengkoordinasikan langsung jarak yang diinginkan. Dan materi yang sesuai dalam penggunaan Geometr Sketchpad ini yaitu adapun aplikasi Geometr Sketchpad dalam pembelajaran matematika antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pembuktian rumus trapesium dengan Geometr Sketchpad. Yang kedua, membuktikan rumus Pythagoras. Yang ketiga, garis singgung lingkaran. Sketchpad adalah software matematika dinamis yang mempelajari geometri, aljabar, kalkulus, dan lain sebagainya. Adapun aplikasi Geometr Sketchpad dalam pembelajaran matematika antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pembuktian rumus trapesium dengan Geometr Sketchpad. Yang kedua, membuktikan rumus Pythagoras. Yang ketiga, garis singgung lingkaran. Yang keempat, mengukur panjang ruas garis. Yang kelima, membuat sudut siku-siku. Yang keenam, membuat lingkaran dalam segitiga dan di luar segitiga. Yang ketujuh, membuat grafik fungsi f, x sama dengan x kuadrat dan grafiknya. Yang kedelapan, menentukan turunan dari fungsi fx sama dengan x kuadrat dan grafik turunannya.
Yang ke-9 menentukan titik potong dua grafik fungsi. Yang ke-10 membuktikan jumlah sudut luar pada segitiga poligon. Yang ke-11 menunjukkan nilai sin X, cos X, dan tan X pada setiap kuadran. Yang ke-12 membuktikan bahwa ruas garis yang dibentuk dari titik tengah suatu segi 4 akan sejajar dengan salah satu diagonal sisi segi 4 tersebut. Menjelaskan menu yang ada di software Geometry Sketchpad. Yang pertama ada File, di sini ada New Sketch. New Sketch itu untuk membuat lembar kerja baru. Misalnya kita sudah membuat suatu objek di sini. Kemudian kita ingin menghapusnya, kita bisa menggunakan atau kita ingin mengganti lembar kerja ini dengan lembar kerja yang baru, kita bisa menggunakan New Sketch dan akan terbentuklah lembar kerja baru yang masih bersih. Kemudian di file ini ada Open dan ada Sketchpad Listening dan ada Save As, yaitu untuk nanti kita meng-save hasil kerja kita. Dan ada seterusnya. Kemudian ada edit. Di edit ini ada paste. Nah, kita bisa misalnya nih membuat objek terlebih dahulu. Misalnya saya membuat trapesium. Kemudian menggunakan menu edit ini kita bisa mengcopy objek tersebut. Ya, kita klik objeknya. Kemudian kita paste dan kemudian terbentuklah dua objek yang sama, objek yang kembar. Kemudian di menu edit ini ada action button yang ini bisa berguna untuk meng-hide atau meng-show suatu objek. Kita klik dulu objek apa yang ingin kita hilangkan, kita hide misalnya ini. Kemudian kita klik tombolnya hide object. Nah, hilang satunya. Kemudian kita show, akan ada kembali objeknya. Ya, kemudian kita bisa juga meng-hide action button-nya. Ya, jadi hilang tombol yang sini. Nah, kemudian di menu edit ini ada juga action button yang bisa menganimasi. Nah, pertama kita klik dulu, kita selection dulu objek apa yang ingin kita bentuk jadi animasi. Nah, dari sini kita pencet action button, akan terbentuklah animasinya. Kita pencet, kita klik tombolnya animate quadrilateral dan dia akan bergerak. Kita bisa stop dengan klik kembali. Nah, bentuknya akan seperti ini. Kemudian ini kita hapuskan semuanya ya. Nah, di display, menu display itu ada point style. Ya, point style itu untuk membuat berbagai macam style untuk sebuah titik. Misalnya kita membuat titik di sini, kita ingin kita gunakan point style, misalnya dot, dan dia akan tanda titiknya itu akan kecil. Kalau misalnya kita menggunakan small, akan sedikit lebih besar. Kita menggunakan medium, itu sedang. Kemudian ada large, dan itu titiknya sangat besar, titik yang besar. Kemudian di display ini juga ada menu line style. Kita bisa menggunakan berbagai model garis. Pertama kita buat dulu garisnya di sini. Kemudian kita klik display, klik line style. Kita ingin membuat misalnya menggunakan highline. Nah, bentuknya akan tipis seperti ini. Atau kita mau menggunakan thin cukup berisi. Kemudian ada medium, ya seperti ini. Kemudian ada juga thick, lebih tebal. Ya. Kemudian kalau solid dia akan garisnya itu seluruhnya berwarna. Kalau kita ingin membuat dash, nah dia akan putus-putus seperti ini, garis putus-putus. Misalnya kita membuat lagi seperti ini. Nah, mungkin untuk garis putus-putus itu kita bisa
gunakan ketika ingin membuat segitiga ya, misalnya. Jika kita membuat segitiga, kita ingin menandakan garis tingginya, kita mungkin bisa menggunakan dash ini, dash. Kita masih solid, kita buat lagi garis tingginya, misalnya seperti ini. Nah, kita bisa gunakan line style-nya menggunakan dash. Nah, akan putus-putus seperti ini. Atau misalnya dot. Nah, untuk dot dia lebih kecil ya, titik-titik ya. Kalau ini garis-garis putus-putus, kalau dot itu dia titik-titik. Kemudian ada menu color. Ini untuk mewarnai sebuah objek. Kita buat dulu misalnya objeknya di sini. Misalnya saya membuat sebuah bangun. Ya, kita misalnya berikan warna. Kita selection dulu. Kemudian kita klik color. Selection, klik color. Setelah kita ingin mewarnainya menjadi warna merah. Nah, objeknya kan berwarna merah. Atau kita ingin menggantinya menjadi warna hitam juga bisa. Nah, seperti ini. Kemudian ada teks, yaitu untuk mengedit teks ya. Di sini ada teks. Itu kita pertama membuat dulu teksnya menggunakan tools ini. Teks, misalnya kita beri nama bangun ini, misalnya segi 4. Oke. Nah, untuk di teks ini kita bisa pindahkan hurufnya ya, tulisannya ini bisa kita lokasikan di mana saja yang kita inginkan. Kemudian menggunakan display text, kita bisa membuatnya menjadi italic ya. Kita bisa membuatnya menjadi bold dan menjadi underline. Kemudian di menu display ini ada juga menu hide object ya. Nah, kita bisa menggunakan hide ini bisa untuk hide itu untuk menghilangkan, menyembunyikan objek, atau yang ini menyembunyikan labelnya. Bisa kita klik. Nah, tulisan segi 4-nya akan hilang. Atau kita show kembali, akan hadir kembali. Kita juga bisa menghilangkan quadrilateralnya. Ya, dia akan hilang seperti itu. Kemudian kita bisa tampakkan kembali. Nah, seperti ini. Untuk menampakkan semuanya, kita bisa menggunakan tadi menu Show All Hidden. Di sini ada juga tombol untuk Animate Quadrilateral. Nah, dia akan bergerak seperti ini. Untuk menghentikannya, ada tombol pause ya, atau tombol stop. Nah, ini kita silang saja. Seperti ini ya, tampaknya. Untuk mengatur kembali bisa menggunakan menu selection ya, translation arrow tool. Kita juga misalnya ingin menganimasikan satu poin saja titik ya, bisa menggunakan yang ini, dan dia hanya satu titik saja yang bergerak seperti ini. Kita stop ya. Ya, kemudian kita bisa menyembunyikan toolbox yang ada di sebelah kiri ini. Mungkin jika ingin menyembunyikannya, kita bisa menggunakan hide toolbox, dan dia menu toolboxnya sudah hilang. Jika ingin menampilkannya kembali, kita klik display dan show toolbox, dan dia akan muncul kembali. Kita ulang kembali ya, kita new sketch. Kemudian di menu construct ini ada point on object. Ya, kita bisa misalnya membuat sebuah objek dulu terlebih dahulu seperti ini. Kemudian kita menggunakan menu construct dan klik point on perimeter. Sehingga terbentuklah titik ya di objek.
cek perimeter ini. Titiknya bisa kita pindahkan, ingin selamanya. Kemudian di konstruk ini ada midpoint, ada intersection juga. Untuk penggunaan intersection, kita bisa misalnya membuat terlebih dahulu dua lingkaran. Ini kita bisa unduh dulu. Untuk bentuk line style saya ubah terlebih dahulu. Kita buat dulu ya lingkaran. Kita buat, kemudian line style saya ubah menjadi solid. Kemudian kita buat kembali lingkaran yang sama dengan jari-jari yang sama. Kemudian jika ingin mencari titik potong dari dua lingkaran ini, kita klik terlebih dahulu. Kita ingin mencari titik potong dari kedua lingkaran ini, kita bisa mengklik terlebih dahulu lingkarannya, kedua lingkaran ini, kemudian mengklik menu construct dan menu intersection, sehingga sudah diketahui inilah titik potong dari kedua lingkaran tersebut. Yang bisa kita namakan ya. Nah, sehingga A adalah titik potong dari lingkaran ini, lingkaran C1 dengan lingkaran C2. A dan B adalah titik potongnya. Kemudian di sini ada segmen ya. Kita bisa membuat garis dari dua titik. Kita bisa klik. Nah, sehingga terbentuklah kedua garis dari dua titik ini. Kemudian untuk membuat ray ini ya, yaitu untuk membuat sinar garis dari dua titik yang diawali dari titik yang pertama kali diklik melalui titik kedua. Pertama kita klik dulu titik yang pertama, kemudian titik yang kedua yang akan dilewati, kita bisa menggunakan construct kemudian ray, sehingga bentuk garis akan seperti ini. Garis dari titik pertama yang akan melewati titik kedua. Kemudian di konstruk ini ada menu line. Line itu untuk membuat garis pada dua titik yang telah dipilih. Pertama kita pilih dua titik terlebih dahulu ya. Misalnya titik yang ini dan titik ini. Kemudian kita klik construct dan line, sehingga terbentuklah garis. Satu garis yang melewati kedua titik ini. Kemudian di konstruk ada menu parallel line. Parallel line untuk membuat garis yang sejajar dari titik yang dipilih terhadap satu objek garis yang dipilih. Saya berikan contohnya terlebih dahulu. Parallel line ini sama saja seperti membuat dua garis yang sejajar. Kita klik ingin menggunakan menu parallel line, kita buat terlebih dahulu titiknya dan garis. Kita ingin membuat titik ini, kita beri nama boleh. Titik A akan sejajar dengan garis I. Kemudian kita pilih construct. Kita klik dulu ya titik dan garisnya. Kita memilih menu construct, kemudian parallel line. Terbentuklah garis yang sejajar dengan garis I yang terbentuk dari titik A. Kemudian di menu construct ini ada perpendicular line, yaitu untuk membuat garis yang tegak lurus dari titik yang dipilih terhadap satu objek garis yang dipilih. Ya, kita pertama membuat satu titik terlebih dahulu kembali, ya, kita beri nama titik B. Kita ingin membuat garis perpendicular line. Kita klik dulu titik dan garisnya, titik B dengan garis A misalnya. Kita pilih menu construct, kemudian perpendicular line.
terbentuklah garis yang tegak lurus. Kemudian di menu konstruk ini ada angle bisector, yaitu untuk membuat garis bagi yang terlebih dahulu dipilih 3 titik sudut, kemudian klik submenu ini. Ada circle by center plus point, circle by center plus radius, arc on circle, arc through 3 points, interior, and locus. Kemudian ada menu transform. Untuk menggunakan menu transform ini, sebelumnya saya akan membuat new sketch kembali ya. Di menu start transform ini, terdapat menu mark center, mark mirror, mark angle, mark ratio, mark vector, mark distance, translate, rotate, delete, reflect, iterate, define, custom transform, edit, custom transform. Jadi di menu transform ini untuk mentransformasikan objek yang telah kita buat. Misalnya kita membuat terlebih dahulu, terdapat objek segitiga. Kita ingin mentransformasikan ya, menggunakan menu translate. Kita dapat dengan jarak misalnya 1, atau mau kita ubah menjadi 5. Kemudian translate, ya, terbentuklah translasi dari, kita beri nama terlebih dahulu, segitiga ABC. Dan ini bentuk transformasinya. Kemudian jika kita ingin merotasi, kita juga bisa pertama klik terlebih dahulu objeknya, kemudian rotate. Kita kemudian di transform ini ada menu rotate ya. Kita bisa merotasi objek yang sudah kita buat. Kita klik terlebih dahulu objek yang ingin kita rotasi, transform, kemudian rotate. Kita bisa menentukan juga ingin dirotasi berapa derajat. Misalnya saya ingin membuat 270 derajat. Kemudian klik rotate. Jadi segitiga ABC ini telah dirotasi menjadi segitiga yang ini. Kemudian kita juga bisa mendilatasi atau memperbesar objeknya. Kita bisa lakukan dilatasi dengan perbandingan rasionya. Soalnya ini kita buat menjadi 4 ya. Kemudian delete. Ya, dia ternyata terbentuk menjadi lebih kecil. Ya, misalnya kita ingin mendilatasi atau memperbesar segitiga ini, kita klik terlebih dahulu, kemudian transform, delete. Ya, sini sudah diketik besarnya 20 ya, kemudian delete. Ya, terbentuklah segitiga yang telah didilatasi dari segitiga ABC. Kemudian jika kita ingin merefleksikannya, kita juga bisa mengklik objek yang mana yang ingin kita refleksi. Misalnya saya akan membuat objek baru kembali. Sebelum kita ingin mentransformasikan segi 4D EFG, terlebih dahulu kita buat garisnya, garis sebagai patokannya sebelum direfleksi. Misalnya di sini kita beri nama garis HI. Kemudian kita bisa mentransformasikannya, klik reflect ya. Kemudian kita dapati seperti ini. Segi 4D EFG telah direfleksikan melalui garis HI ini. Kemudian ada menu measure.
Di sini ada length. Sebelumnya saya akan membuat lembar kerja baru kembali. Ya, kemudian di sini ada menu measure. Yang pertama ada length, yaitu untuk menentukan ukuran panjang dari ruas garis yang telah dipilih. Kita buat terlebih dahulu garisnya. Kita ingin menentukan panjang garis AB ini berapa. Kita bisa menggunakan menu measure. Kita klik length. Di sini langsung tertulis panjang garis AB adalah 9 cm. Kemudian dari menu measure ini juga ada menu distance ya. Distance yaitu untuk menentukan jarak dari titik yang telah dipilih. Sebelum itu, kita buat terlebih dahulu titik ketiganya. Bisa kita beri nama yaitu titik G misalnya. Kemudian kita klik, kita ingin mencari distance atau jarak dari titik B menuju titik G tanpa kita membuat garis BG. Kita langsung mengklik measure distance. Langsung tertulis di sini jarak dari titik B ke G yaitu 7,25 cm. Kemudian di menu measure ada perimeter, yaitu untuk menentukan keliling dari daerah luas yang telah dipilih. Kita akan membuat objek terlebih dahulu. Ya, saya membuat sebuah segi 4. Segi 4 HIJK. Ya. Dan kita ingin menghitung berapa luasnya. Di sini sudah ada menunya. Measure, kita bisa menggunakan perimeter. Nah, kemudian sudah terhitung yaitu perimeter HKJI yaitu 19,17 cm. Measure ini ada menu circumference, angle, area, arc angle, arc length, radius, ratio, value of points, coordinate, axis, ordinate, coordinate distance, slope, equation. Kemudian ada number, menu number, new perimeter, calculate, tabulate, new function, dan seterusnya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tools apa saja sih yang ada di software Geometry Sketchpad. Ya, akan saya bahas satu persatu. Yang pertama, ada tools Translation Arrow Tool ya di sini. Ya, ini berfungsi untuk memindahkan kedudukan objek atau mengklik objek yang akan diberi perlakuan. Atau singkatnya, jika kita ingin melakukan suatu pekerjaan pada objek yang kita inginkan, kita bisa menggunakan Translation Arrow Tool ini. Contohnya seperti ini. Misalnya saya membuat sebuah poligon ya. Sebuah segi 4. Jika saya ingin memindahkan segi 4 ini, bisa menggunakan Translation Arrow Tool ini. Kita gunakan, dan dia bisa kita pindahkan sesuai yang kita inginkan. Ya. Kemudian, pada Translation Arrow Tool ini ada juga Rotation Arrow Tool. Ya. Sini. Yang ini simbolnya yaitu Rotation Arrow Tool. Ini berfungsi untuk merotasikan objek secara manual, yaitu dengan cara menggerakkan kursor. Kita gunakan seperti ini. Misalnya kita ingin merotasikannya. Iya, seperti ini. Objek yang kita inginkan bisa kita rotasi, kita putar. Atau sebelah sini, kita putar. Ya, jadi fungsinya Rotation Arrow Tool seperti ini ya. Kemudian ada juga Dilation Arrow Tool, ya, yang berfungsi untuk mendilatasi objek secara manual, yaitu dengan menggerakkan kursor. Kita coba pada objek ini. Dan dia akan terdilatasi secara manual, ya. Bisa kita perbesar atau kita perkecil segi 4 ini. Berfungsi untuk membuat titik pada lembar kerja.
Jadi ketika kita ingin membuat sebuah titik pada lembar kerja kita bisa menggunakan tools point tool ini. Seperti ini, kita bisa membuat beberapa titik ya. Kemudian ada juga kompas tool ya di sini. Kompas tool yang berfungsi untuk membuat lingkaran pada lembar kerja. Ini kompas tool. Kita ingin membuat lingkaran, tinggal klik satu titik, kemudian ditarik. Kita ingin seberapa besar jari-jarinya, bisa kita atur sendiri ya. Ingin jari-jarinya kecil atau kita ingin membuat lingkaran dengan jari-jari yang besar. Seperti ini. Kita menggunakan kompas tool. Kemudian ada juga segmen striated tool ya. Di segmen striated tool ini berfungsi untuk membuat ruas garis ya. Kita bisa membuat garis menggunakan segmen striated tool. Misalnya kita ingin membuat garis di sini ya, seperti ini bentuknya. Kemudian ada ray striated tool di sebelah sini juga. Yang ini yaitu ray striated tool yang berfungsi untuk membuat sinar garis pada satu sisi. Jadi misalnya seperti ini kita membuat satu titik. Nah, dia akan terbentuk sinar garis pada satu sisi sesuai titik tersebut. Di sini misalnya. Atau seperti ini juga bisa. Ya, ini adalah salah satu bentuk sinar garisnya menggunakan ray striated tool. Kemudian ada lagi namanya line striated tool yang berfungsi untuk membuat garis. Yang ini. Nah, ini untuk membuat garis juga. Nah, bedanya yang ini membuat garis tanpa ujung ya. Jadi membuat garis sepanjang apapun. Seperti ini. Kemudian ada polygon tool yang berfungsi untuk membuat daerah luas poligon. Pertama kita hapus dulu ya, karena di sini objeknya sudah terlalu banyak. Kita bisa menggunakan polygon tool untuk membuat daerah luas poligon. Kita bisa membuat poligon dengan sisi berapapun yang kita inginkan. Misalnya di sini saya membuat poligon dengan segi 5 ya. Jangan lupa, jika sudah selesai, kita harus kembalikan kembali kepada titik awal. Seperti ini, agar terbentuk dengan sempurna. Kita bisa membuat segi 5 menggunakan polygon tool. Atau jika kita ingin membuat segitiga, kita juga bisa menggunakan polygon tool ini. Segitiga misalnya. Nah, bisa terbentuk. Kemudian di sini juga ada polygon and edge tool ya, yang berfungsi untuk membuat poligon dan daerah luas poligon. Seperti ini yang ini. Sini kita contohkan. Misalnya saya membuat sebuah segi 4. Nah, di sini sudah terbentuk daerah luasnya. Ya. Di sini sudah memiliki daerah luasnya. Kemudian ada juga polygon edge tool yang berfungsi untuk membuat poligon saja. Sini ya. Polygon edge tool yang ini. Kita cuman hanya membuat sisi-sisi dari poligonnya tanpa adanya daerah luas poligonnya. Seperti ini misalnya. Saya membuat sebuah segi 5. Atau misalnya saya membuat segi 6 lah ya. Seperti ini. Jangan lupa kembalikan kembali. Ya, seperti ini segi 7. Ternyata di sini dia hanya terbentuk sisi-sisinya tanpa terlihat luas ya, daerah luasnya di sini tidak terlihat. Berbeda dengan yang ini dan yang ini. Jadi jika kita menggunakan polygon tool, kita membuat daerah poligonnya tanpa ada daerah luasnya. Ya, kalau yang ini kita menggunakan tadi polygon and edge tool, di sini kita terbentuk poligonnya, terbentuk juga daerah luasnya. Kalau menggunakan polygon edge tool, di sini kita hanya membuat sisi-sisinya saja tanpa ada daerah luasnya.
Kemudian ada tools text tool ya pada Geometry Sketchpad. Di sini yang ini simbolnya, yaitu text tool, berfungsi untuk memberikan nama pada suatu objek. Kita bisa memberi nama pada titik ya. Misalnya ini kita beri nama titik A, B, C. Atau kita ingin memberi nama pada objek kita, itu juga bisa seperti ini. Seperti ini bisa langsung dia tertulis titik-titiknya. Jika kita ingin memberi nama, kita bisa langsung saja klik 2 kali ya. Nah, di sini sudah yang ini diklik 2 kali. Kita misalnya ingin menulis segi 4. Ya, di sini sudah terbentuk ya, sudah tertulis namanya segi 4. Kita bisa memposisikan ingin menaruh tulisannya di sebelah mana sesuai keinginan kita. Kita juga bisa menuliskan sendiri nama dari titik-titik dari poligon yang kita buat. Jika secara manual kan sudah terbentuk MNO ya. Kita bisa merubahnya menjadi misalnya huruf yang kita inginkan. Klik 2 kali. Misalnya kita ingin huruf Z. Di sini Z, terus Y, misalnya X. Nah, kita bisa membuatnya sesuai keinginan kita, membuat tulisannya sesuai keinginan kita. Kemudian di sini ada marker tool ya. Di sini berfungsi untuk memberikan tanda sama panjang, memberikan tanda sudut, dan membuat kurva secara bebas. Misalnya seperti ini, agar lebih terlihat. Ya, misalnya yang ini saya akan memberikan tanda sama panjang di sini misalnya. Seperti ini. Atau dia juga bisa memberikan tanda sudut sebelah sini misalnya. Kita gambar. Kita klik sini. Nah, Oke. Misalnya kita ingin membuat sudut ya, menandai sudutnya. Kita klik dulu salah satu titiknya, sel titik E, kemudian tarik. Nah, sini sudah terlihat ada sudutnya. Di sini juga bisa. Nah, terlihat sudutnya. Sehingga fungsi dari marker tool ini untuk membuat sudut juga bisa, atau memberikan tanda sama panjang. Nah, kita bisa menandai seperti ini, misalnya. Nah, seperti ini juga bisa. Kita klik saja. Nah, ini kan bisa menjadi sebagai simbol tanda sama panjang ya. Kemudian juga kita bisa membuat kurva secara bebas menggunakan marker tool ini. Misalnya kita menggambar secara manual. Kita gambar misalnya garis Y-nya, dan ini adalah garis X-nya. Kita ingin membuat kurva sinus ya, seperti ini dari bawah misalnya. Nah, ini kita bisa membuat kurva secara manual, secara bebas. Kemudian di sini ada information tool yang berfungsi untuk memberikan informasi berupa objek yang diklik, baik berupa titik, daerah luas maupun sudut. Fungsinya untuk memberikan informasi, misalnya kita ingin mengetahui informasi dari segi 5 ini. Nah, di sini sudah dituliskan informasinya bahwa dia adalah pentagon HJKL ya, yang memiliki 5 sisi, yaitu memiliki 5 titik 5 sisi, yaitu H, I, J, K, L. Kita juga bisa tahu ini. Ya, ini adalah bangun kuadrilateral atau segi 4. Yang ini adalah segitiga CBA. Seperti itu. Ini juga bisa untuk mengetahui titik poin. Yang ini poin H, independent object, atau mengetahui sudutnya. Ya, dia memiliki sudut KJL ya, KJL. Kemudian di sini ada custom tool yang berfungsi untuk membuat tool di sini, custom tool. Ya, selanjutnya saya akan
menerapkan contoh software pada materi teorema Pythagoras. Yang pertama, kita bisa membuat terlebih dahulu segitiga siku-siku ABC. Kita mulai dengan membuat terlebih dahulu ruas garis AB. Kita beri nama A, B. Kemudian, kita bisa membuat garis tegak lurusnya dengan mengklik titik A dan ruas garis AB, kemudian klik construct dan perpendicular line. Terbentuklah garis yang tegak lurus dengan garis AB. Kemudian kita bisa membuat garis yang berhimpitan ya. Di sini A dan di sini garis baru. Kita bisa beri nama C. Kita juga bisa langsung hubungkan B dengan C. Nah, setelah itu kita hide terlebih dahulu garis tegak lurus yang ini. Kita hide ya. Langsung kita gabungkan kembali. Ya, sehingga sudah terbentuk segitiga ABC. Selanjutnya kita bisa membuat lingkaran dengan titik pusat A dan jari-jari AC dengan diameter AC. Kemudian kita lakukan hal yang sama dengan titik pusat C dengan diameter AC. Kemudian kita membuat perpendicular line-nya ya, atau garis sejajarnya. Yang pertama dengan mengklik terlebih dahulu titik A, C dengan ruas garis AC. Kemudian kita klik construct dan perpendicular line. Sini kita melihat dari dua garis sejajar ini ada yang berpotongan dengan lingkaran. Kita beri tanda titiknya. Yang menandakan perpotongan di sini ya. Nah, kemudian kita bisa beri nama juga. Sini D dan E. Selanjutnya kita gabungkan kedua titik ini sehingga membentuk garis. Di sini juga bisa kita buat garisnya. Di sini juga. Ya. Kemudian kita hilangkan kembali ya ruas garis ini. Kita hide. Ini juga bisa kita hide. Dan lingkarannya juga. Ya, sehingga sudah terbentuk persegi di sebelah sini. Kemudian kita lakukan hal yang sama kepada dua sisi segitiga berikutnya. Kita membuat lingkaran dengan titik pusat B dengan diameter AB. Kita juga membuat dengan titik pusat A dan diameter B. Kemudian jangan lupa kita buat juga garis sejajarnya dengan mengklik titik A, titik B, dan ruas garis AB. Kemudian klik construct dan perpendicular line. Kita dapatkan di sini ada titik potongnya ya, yang memotong lingkaran ini sebelah sini. Kita tandai sini dan di sini. Kemudian kita beri nama titik F, G. Kemudian kita buat garis A ke F, B ke G. Kemudian bisa kita hide kembali garis sejajarnya ya. Kita tandai dulu garis yang mana yang ingin kita hide. Kita hide sebelah sini juga. Kita hide ya. Wah, sorry. Garis BG-nya terang. Nah, kemudian kita hide juga lingkarannya.
Kita bisa langsung Ctrl H juga untuk menghide-nya ya. Nah, sehingga terbentuk persegi ABGF. Kita lakukan sekali lagi pada sisi CB dengan titik pusat C dan diameter CB, dengan titik pusat B dan diameter CB. Kemudian kita klik titik C, titik B, dan ruas garis CB. Kemudian kita bisa membuat perpendicular line-nya ya, atau garis sejajarnya ya, sehingga kita dapat di sini ada yang memotong kedua lingkaran di sini. Kita tandai perpotongannya, titik potongnya sini dan di sini. Kemudian kita beri nama H dan I. Kemudian bisa langsung kita tarik garis dari H ke I ke B. Oh iya, untuk yang B sudah. Kemudian dari C ke H. Ya. Kemudian langsung kita hide saja ya. Garis mana yang ingin kita hide? Dari lingkaran terlebih dahulu bisa. Kemudian dari lingkaran bisa kita hide. Ctrl H. Ctrl H. Ya, kita hilangkan. Ini juga. Kita hilangkan ya. Kemudian kita tarik garis yang ini tadi. C dan H. Sehingga sudah terbentuk 3 persegi dan 1 segitiga. Untuk membuktikan teorema Pythagoras ini, kita buat lagi daerah luas perseginya ya, dari persegi A, C, D, E. Dengan cara kita bisa mengklik semua titiknya ya. A, C, mohon maaf, saya belum, sebentar, kita redo. Ini belum kita beri nama ya, H, I. Kemudian kita ingin membuat luasnya ya. Kita klik A, C, D, E. Kemudian kita pilih menu bar, yaitu konstruk di sini ya. Kemudian kita bisa pilih quadrilateral interior. Oh, mohon maaf, ini sepertinya ada yang salah. Ya, kita bisa membuat luasnya ya. Untuk mencari luasnya kita klik, pertama kita hitung dari persegi ACED ini ya, dengan mengklik secara berurutan ACED ya. Kemudian klik konstruk dan quadrilateral interior. Ya, ini sudah ada nih bentuk luasnya, daerah luasnya. Kemudian kita lakukan juga pada 2 persegi lainnya. Kita lakukan pada A, B, G, F. Kita klik konstruk ya. Klik konstruk. Oh iya, mohon maaf. Kita lakukan pada A, B, G, F. Kemudian kita klik konstruk dan quadrilateral interior. Di sini sudah ada daerah luasnya. Kita lakukan juga pada persegi CBIH. Kita klik secara berurutan CBIH ya. Kemudian kita konstruk quadrilateral interior. Nah, di sini sudah ada daerahnya. Kemudian untuk menghitung luas area dari 3 persegi yang terbentuk, itu kita bisa dengan cara mengklik menu bar yang measure ini. Kita klik yang area, tapi sebelumnya kita klik dulu area mana yang ingin kita hitung. Ya, measure, kemudian kita bisa mengklik area. Ya, di sini kita dapat
area atau luas dari ACED yaitu 41,34 cm kuadrat. Kemudian yang ini kita hitung juga. Area kita dapat seperti ini. Kita lakukan hal yang sama pada persegi ABGF. Dan sudah ada areanya ini. Kemudian kita jika ingin mengecek apakah teorema Pythagoras ini terbukti, kita bisa dengan membuktikan dari teorema Pythagoras ini, kita bisa dengan menjumlahkan persegi ACED yang ini, yaitu 41,34 cm kuadrat, dan kita jumlahkan dengan persegi yang di sebelah sini, yaitu ABGF, dengan luas persegi 84,29 cm persegi. Jika kita jumlahkan, hasilnya akan sama dengan luas persegi CBIH yang ini. Sehingga terbukti bahwa inilah teorema Pythagoras. Ya, terima kasih. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.